Kali ini kita berada di Gunung Tidar, tepatnya di petilasan makam Kiai Sepanjang. Kali ini saya telah membuktikan janji saya kemarin di Misteri Gunung Tidar kemarin, versi yang lain. Ya, ini karena saya datang ke Magelang, tepatnya udah di Gunung Tidar ini. Saya akan sekarang bukan saya akan menceritakan tentang Gunung Tidar, tapi saya akan ditemenin oleh Ki Demang, akan menceritakan tentang versi Gunung Tidar yang mungkin bisa masuk versi 1 atau versi mana, karena memang misteri Gunung Tidar ini banyak sekali. Jadi mungkin semua ini saya serahkan waktunya dari nol Gunung Tidar sampai sekarang Gunung Tidar. Nah, ini saya serahkan sekarang ini karena Ki Demang ini adalah anak asli dari daerah Magelang ini, kota Magelang ini, dan mungkin panjang, jauh, dan besarnya kemungkinan benar dan tidaknya ini kan bisa ngerti bagaimana ceritanya tentang Gunung Tidar. Nah, silakan Pak Demang. Oke, sahabat Endarto Channel, saya mencoba untuk bercerita, tetapi cerita saya ini tidak bermaksud untuk mendistorsi pemahaman dari masing-masing orang tentang cerita Gunung Tidar ini. Saya hanya mencoba untuk share atau berbagi apa yang saya pahami secara pribadi dan beberapa kawan-kawan praktisi spiritual di kota Magelang ini, karena kebetulan saya juga penghayat Kapitayan. Saya punya perasaan kuat dengan tempat ini. Saya mengolah rasa di tempat ini, bertemu dengan teman-teman yang sepemahaman di tempat ini. Lepas dari komunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat, terlepas dari apapun itu, tetapi saya mencoba meruntut segala sesuatunya itu secara logis dengan ulasan sejarah, terminologi yang tepat. Saya sangat tidak setuju dengan versi bahwa Gunung Tidar ini dulu tempat jin, tempat genderuwo bersemayam di tempat ini, kerajaan jin, terus Kiai Semar itu raja jin. Saya tidak setuju dengan hal itu. Saya lebih kepada rentetan peristiwa perjalanan saya Subagir di tanah Jawa, itu saja. Jadi saya Subagir itu seorang syekh ulama berasal dari tanah Persia. Nah, kebetulan waktu di era Kerajaan Demak, ketika Kesultanan Demak itu merasa kesulitan untuk mengislamkan tanah Jawa bagian tengah. Kalau di pesisir mudah, karena di pesisir itu tempat perdagangan, saudagar-saudagar dari Arab, dari Gujarat masuk, sehingga mudah sekali untuk diislamkan waktu itu. Tapi untuk yang bagian tengah sulit. Akhirnya beberapa wali dengan Sultan Demak waktu itu mencoba untuk minta tolong kepada Khalifah. Nah, Khalifah yang ada waktu itu kan tahun 1400 itu kan Khalifah Utsman Turki. Nah, ketika berita ini sampai ke Turki, diutuslah Syekh Subagir, seorang ahli, untuk mendoakan dan mencoba mensiarkan tempat-tempat di bagian tanah Jawa bagian tengah ini yang sulit diislamkan waktu itu. Syekh Subagir berangkatlah dengan beberapa rombongan, dengan sekitar 5.000 orang suku Keling. Suku Keling itu sebetulnya kalau dibilang itu orang India. Orang India, sekitar 5.000 orang itu dibawa Syekh Subagir, menginjakkan kaki ke tanah Jawa, dan beliau akhirnya berkeliling ke tanah Jawa. Ada beberapa tempat yang dikunjungi, terutama yang di kawasan pesisir bagian selatan dan di kawasan tengah. Karena pesisir bagian utara, karena gelombang lautnya kecil sehingga kapal-kapal pedagang bisa mudah masuk. Di pesisir laut selatan itu agak sulit karena ombak besar. Jadi sedikit terisolasi dari syiar Islam. Juga di Pulau Jawa bagian tengah juga agak sulit. Nah, di dalam perjalanan Syekh Subagir berkeliling tanah Jawa di bagian tengah ini, seringlah
Syekh Subagir itu berjumpa dengan orang-orang penganut Kapitayan pada waktu itu. Orang-orang Kapitayan itu orang-orang animisme, dinamisme, bukan Hindu Buddha ya, beda. Hindu Buddha dengan Kapitayan itu berbeda. Nah, Kapitayan itu agama asli orang Jawa, penghayat kepercayaan Sang Hyang Tunggal, percaya kepada Tuhan tetapi tidak memakai agama. Nah, sedangkan Kapitayan sangat dekat dengan Hindu, dengan adat orang Buddha juga. Sulit untuk diislamkan, sebetulnya bukan tanpa alasan. Nanti akan saya terangkan selanjutnya. Alkisah Syekh Subagir ini sampailah di kawasan Magelang. Nah, di kawasan Magelang ini waktu itu sudah ada nama gelang-gelang, bukan Magelang tapi gelang-gelang. Nah, nama gelang-gelang ini berdasarkan prasasti Mantiasih, prasasti Canggal, dan prasasti Dumpok. Itu kata gelang-gelang dan tentang kota Magelang ini sudah ada di tahun 900-an Masehi, di era kerajaan Mataram Hindu. Gelang-gelang adalah kawasan satu perekonomian, pendidikan, pusat peradaban di era Mataram Hindu, Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya waktu itu. Jadi di tahun itu sudah terkenal gelang-gelang dengan kawasan yang kalau sekarang bahasanya metropolitan. Bertolak belakang dengan cerita yang mengatakan Gunung Tidar itu adalah tempat kerajaan jin, hutan belantara. Sangat bertolak belakang. Syekh Subagir datang tahun 1200-an, maaf, 1200-an. Ya, sedangkan di tahun 900 kisaran 300 tahun sebelum Syekh Subagir datang, kota Magelang, daerah Magelang ini sudah pusat peradaban. Jadi kan cerita mereka tentang Gunung Tidar itu dulu hutan belantara itu bertolak belakang dengan kenyataan. Prasasti bersejarah ini. Nah, ketika Syekh Subagir datang ke kawasan ini, ada gundukan tanah, beliau menepi. Nah, pasukan pengawal beliau yang orang-orang suku Keling itu ditempatkan di bawah kaki Gunung Tidar. Ada suatu desa, bukan desa tapi sebuah kampung disebut Baraan. Dari kata dasar barak, untuk tinggal para pengawal beliau. Beliau naik dengan beberapa pengawal untuk sampai ke titik tertinggi di Gunung Tidar. Waktu itu menurut pemahaman kami belum ada nama Tidar. Dari beberapa kalangan mengatakan Tidar itu dari kata mati modar. Nek orang mati modar. Tetapi Tidar itu sebetulnya bukan itu. Itu hasil diskusi dari teman-teman. Kami menyimpulkan arti Tidar itu bukan mati modar, itu konotasi yang tidak baik. Sedangkan kultur Jawa selalu mengajarkan sesuatu yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kurang sopan. Mati mudar itu kan kata yang tidak sopan sebenarnya orang Jawa. Ketika sampai ke titik tertinggi, beliau ingin semedi, ternyata di titik tertinggi itu sudah ada orang yang semedi. Dilihat dari penampilannya, orang ini kok bukan dengan dasar Islam, tapi dengan dasar adat atau budaya orang Kapitayan. Cara berpakaiannya, cara beliau duduk, cara beliau bersemedi itu jelas bukan cara bertepekung orang Muslim. Nah, untuk menghormati hal itu, karena sudah ada orang yang terlebih dahulu di atas, Syekh Subagir turun sedikit ke bawah. Nah, beliau menepi di tempat beliau sendiri yang berjarak sedikit turun ke bawah dari puncak untuk menghormati orang yang terlebih dahulu di atas. Orang menepi itu saat ini kita beranggapan, wah ini semedi sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun tanpa beraktivitas. Tidak. Kami punya keyakinan bahwa orang lelaku tetap punya jam makan, tetap punya waktu untuk buang hajat, waktu untuk berdiskusi, bersendagura itu tetap ada. Nah, suatu ketika kebetulan mereka berdua ini, sosok orang yang ada di puncak Gunung Tidar dengan Syekh Subagir ini ketemu, sama-sama sedang rehat. Terjadilah dialog di sini.
Syekh Subakir berkenalan dengan orang ini menceritakan latar belakang kehidupannya. Syekh Subakir juga menceritakan maksud dan tujuan datang ke tempat ini apa. Akhirnya terjadilah komunikasi dan rasa saling pengertian atau toleransi antara keduanya. Sang pria yang ada di atas tadi mempersilahkan Syekh Subakir, monggo kita mengolah rasa di tempat yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Anda dengan cara Islam, saya dengan cara saya. Nah, proses perkenalan ini berlangsung lama sehingga terjalin suatu persahabatan tanda petik secara manusiawi ya. Nah, untuk menghormati supaya tidak terjadi bentrok, Kip. Awan, ada Semar. Jadi kalau kisah Mahabharata versi yang asli dari India dengan yang versi Nusantara sedikit berbeda karena di India tidak ada Punokawan, tidak ada Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Nah di Nusantara ada karena ini hasil cipta dari hasil pengendapan rasa, cita rasa kasa dan analisa yang Sunan Kalijaga dari kitab yang diberikan Syekh Subakir itu. Nah, kenapa kok di tanah Jawa sana tuh ada makam Semar,